Dan setelah tahun 71, setelah memang Nixon mengakui bahwa sekarang kita uangnya fiat money, ya akhirnya dilakukanlah printing besar-besaran, printing money. The Fed mulai cetak uang dari tahun 1913, artinya sudah lebih dari 100 tahun, tapi 40% suplai uang yang mereka cetak, dicetak hanya dalam kurun 2 tahun di tahun 20 dan tahun 2021. Bayangkan. Ya tentu ini masalah. Kenapa? Karena semakin banyak uang dicetak, semakin banyak uang di peredaran, otomatis semakin tinggi demand. Kenapa? Karena orang pegang uang. Entah siapa yang pegang, tapi ada banyak uang di peredaran, artinya demand, permintaan untuk membeli barang akan naik. Itu teori ekonominya, basicnya. This increase in demand results in higher prices. Demand is an important factor in the outlook for inflation. Sebenarnya kalau yang printing money ini merupakan negara Zimbabwe atau Venezuela atau negara Timur Timur, kita nggak peduli. Kenapa? Karena saat mereka printing money gila-gilaan, yang hancur adalah negara mereka. Tapi ini bukan Zimbabwe, bukan Venezuela, ini Amerika Serikat. Ini negara yang mata uangnya digunakan sebagai cadangan devisa di seluruh dunia. Ini masalahnya. Jika Zimbabwe hancur, maka Zimbabwe hancur sendiri. Jika Amerika hancur, maka seluruh dunia akan ikut terseret ke dalamnya. Meskipun lo nggak pernah beli bakso, beli ketoprak pakai dolar, tapi secara tidak langsung kita menggunakan dolar untuk impor. Misalnya kita beli dengan dolar, meskipun kita bayar pakai rupiah, tapi kan kita membelinya menggunakan harga rate dolar. Jadi sebenarnya meskipun lo nggak pernah pegang uang dolar, tetap aja kita pun pakai dolar. Sistem ekonomi ini simpelnya memang didesain untuk menciptakan namanya inflasi. Bahkan memang sebenarnya inflasi itu ditargetkan oleh The Fed setiap tahunnya, dijaga, harus ada, karena inflasi artinya pertumbuhan ekonomi. Justru yang bahaya adalah deflasi. Dan sistem ekonomi inilah yang membuat makin lama barang makin nggak kebeli. Karena dia bisa bilang bahwa target mereka 2% per tahun misalnya. Tapi itu kan yang mereka bilang. Kita nggak tahu di lapangan terjadi seperti apa. Dan terutama di era-era yang nggak jelas kayak sekarang, inflasi dengan target yang kecil itu sangat tidak mungkin terjadi karena pasti akan lewat dari targetnya. Inflasi itu merampok kita tanpa kita sadari. Jadi kayak dirampok tapi nggak pernah tahu kalau kita dirampok. Naiknya gaji, naiknya standar gaji di seluruh dunia tidak diimbangin dengan naiknya inflasi. Naik inflasi terlalu cepat, yaitu membuat akhirnya makin lama orang makin tidak sejahtera. Tapi ini semua didesain dengan sangat rapi sampai kita nggak pernah berasa dampaknya sama sekali. Bahas sedikit soal The Fed ya. The Fed ini, The Federal Reserve, merupakan sebuah bank swasta yang ada di Amerika yang bertugas sebagai pihak tunggal yang bisa mencetak uang dolar. Anehnya adalah ini merupakan bank swasta. Harusnya kan bank sentral itu yang mencetak uang, apalagi ini uang yang merupakan uang paling berharga di dunia gitu ya, US dollar, currency terbaik dunia saat ini, dicetak oleh bank swasta yang punya pemegang saham, yang punya profit. Itu anehnya. The Fed ini lahir pada tahun 1913. Dia dilahirkan oleh pentolannya itu JP Morgan. JP Morgan ini merupakan seorang mogul bank lah. Jadi sebelum ada The Fed ini banyak bank-bank di Amerika, dan JP Morgan ini merupakan pentolan dari yang punya bank inilah. Bisa dibilang yang paling kaya bankir di Amerika pada zamannya sebelum The Fed adalah John Pierpont Morgan. Pada awal abad 20 terjadi kepanikan di Amerika, panik finansial, krisis finansial yang membuat akhirnya banyak orang berjamaah mau ngambil duit ke bank bersamaan. Itu ngebuat semua bank kehabisan duit karena memang bank di zaman itu sudah cetak duit lebih dari emas yang mereka punya. Mereka punya sistem namanya fractional reserve yang membolehkan mereka untuk cetak uang 10 kali lipat daripada emas yang mereka punya. Dengan asumsi bahwa tidak akan terjadi kondisi di mana semua orang secara berjamaah mengambil emasnya dengan cara bersamaan. Ya, begitu ada krisis finansial, ya begitu semua orang berbondong-bondong mau ngambil emasnya ke bank, yang nggak bisa, nggak ada gitu loh. Emasnya habis, uang nggak ada. Dan akhirnya ini membuat seorang JP Morgan resah. Dia ingin membuat solusi yang menyelamatkan negaranya, menyelamatkan rakyatnya dengan cara membuat sebuah konsep bank sentral. Akhirnya dia mengajak teman-temannya pergi ke pulau yang dia miliki di Jekyll Island di negara bagian Georgia. Di sana mereka bertemu dengan diam-diam dengan semua mogul-mogul bank. Jadi ada mogul bank A, B, C, D, yang pertemuan ini itu dihadiri oleh orang-orang yang sedikit, tapi jumlah kekayaan mereka itu pada zamannya merupakan 1/4 kekayaan dunia. Bayangkan, orang-orang yang kecil ini, yang sedikit ini, itu mewakili 25% kekayaan dunia. Ya, mereka membuat sebuah wacana untuk menyelamatkan negara kita harus membuat sebuah ide bank sentral yang swasta, yang bisa mencetak uang terserah dia. Kenapa? Jadi saat terjadinya krisis finansial di
di mana semua orang mau ngambil duit ke bank kan nggak punya duit kan, karena duitnya memang nggak sebanyak itu gitu kan. Nah, The Fed ini bisa minjemin duit ke bank-bank lain supaya bank ini nggak ada yang krisis, supaya bank ini nggak ada yang bangkrut. Jadi konsepnya The Fed adalah bisa meminjamkan uang ke bank manapun yang membutuhkan. Itu konsepnya, supaya tidak terjadi lagi krisis panic bank yang membuat orang jadi makin panik gitu. Ya tentunya dengan izin dan kehendak dari Tuan Besar Rothschild, akhirnya lahirlah The Fed yang disahkan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson pada tahun 1913. Lahirlah The Fed, sebuah bank swasta yang dimiliki oleh private, ada pemegang sahamnya, ada profitnya, meskipun pemegang sahamnya ini tidak bisa mengontrol kebijakan perusahaan. Itulah kurang lebih peraturannya yang orang-orang tahu. Dan memang pada awalnya di zamannya memang The Fed mengatakan bahwa ini pencetakan uang dicetak dengan backingan emas pastinya sesuai peraturan yang ada. Tapi yang anehnya adalah kenapa pemerintah Amerika itu mengizinkan ada sebuah bank sentral swasta yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintahnya sendiri yang bahkan punya profit tapi berdalih bekerja untuk umat. Lahirnya The Fed ini menandai perpindahan Pax Britannica menuju Pax Americana. Karena ini sebenarnya bukan ide baru, ini merupakan ide lama. Sejak dulu sudah ada banyak wacana-wacana di Amerika untuk melahirkan sebuah bank sentral, namun sering ditolak oleh presiden-presiden di Amerika seperti Abraham Lincoln yang menolak hadirnya bank sentral yang akhirnya dia dibunuh. Juga Presiden Andrew Jackson dan lain-lain. Cuma memang sebelumnya wacana ini selalu gagal. Jadi akhirnya baru berhasil di abad 20.